166. Apa itu? Bismillah. Apa namanya? Rukun salat. Nah, sekarang kita akan lihat bab rukun salat. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab arkanus salati, bab ini bab pada menyatakan tentang rukun daripada salat. Apa? Kok ngamuk miknya? Baterainya. Tes. Ya, beresin aja dua-duanya. Buat serap. Tes. Jelas ya? Nah, jelas. Kita belajar tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanus salat. Arkanus salati, bab rukun-rukun salat. Ar-ruknu lughatan, bermula rukun itu secara bahasa. Janibu syai'i al-aqwa. Janibu itu artinya apa nih? Sisi atau arah lah. Janibu syai'i al-aqwa, bermula rukun secara bahasa adalah janibus syai'il aqwa, arah sesuatu yang kuat. Istilahan, sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan rukun, jadi ibu sekalian, rukun, semua perkara-perkara dalam fikih itu terkenal dengan rukun, syarat. Rukun tuh dalam berbagai hal sama pengertian. Apa rukun menurut istilah ini yang dipakai? Istilahan, bermula rukun berdasarkan istilah, ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Ibaratun, satu ungkapan atau satu sebutan, an juz'in, daripada bagian, minal mahiyati, daripada satu bagian dari hakikat sesuatu, la tatahaqqaqu illa bihi, yang tiada akan terwujud sesuatu itu illa bihi, kecuali dengannya. Jadi itu mudahnya yang dimaksud dengan rukun itu bagian dari sesuatu, bagian daripada hakikat sesuatu yang tidak akan terwujud sesuatu itu kecuali dengannya. Seolah-olah kita ini nah, ini apa ini? Pulpen. Kita menganggap pulpen bila lengkap. Contoh aja ya, kita sepakati sajalah. Ini pulpen. Kita katakan ini pulpen apabila lengkap dengan tutupnya. Ini pulpen lengkap dengan tutupnya. Bila lengkap seperti ini, kita sepakat menyebutnya pulpen. Bila tidak lengkap, kita sebut tidak pulpen, tapi apa? Pokoknya bukan pulpen.
Nah, yang dimaksud dengan rukun itu seolah-olah begitu. Ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Sesuatu yang tidak akan terwujud, sesuatu itu tidak bisa terwujud hakikatnya kecuali dengannya, daripada bagian itu. Nah, ini rukun. Jadi sesuatu itu sesuatu yang mesti lengkap tanpa ada kekurangannya. Sesuatu ini kita lepas, maka tidak kita sebut pulpen bila tidak lengkap. Maka tidak jadi pulpen kalau tidak lengkap. Kita masukkan saja ke contohnya. Rukun nikah ada berapa? Yang mudah. 5. 1. Ada mempelai laki-laki. Yang kedua ada mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali. Terus 2 orang saksi. Terus ijab qabul. Ya, pintar ibu-ibu nih. Alhamdulillah. Nah, ini rukun nikah ada 5. Hilangin 1, nggak ada mempelai perempuannya. Jadi nggak hakikat nikah? Jadi nggak? Tidak. Itulah sebabnya yang dimaksud rukun, sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka sesuatu tidak wujud dan tidak ada. Nah, rukun sholat begitulah. Di antara bagian-bagian di dalam sholat yang bila ada yang tidak ada salah satu di antaranya itu, maka ia tidak jadi sholat. Itu rukun. Jadi rukun ini sesuatu yang harus ada di dalam sholat, tidak boleh tidak ada. Bila ada yang tidak ada di antaranya, maka tidak disebut sholat atau sholat yang rusak atau batal. Ini rukun. Kalau demikian berarti rukun sholat ini penting tidak diketahui, wajib tidak diketahui. Nah, kalau wajib kita pelajari. Apa hujan? Hujan ya? Ya. Ini nggak apa-apa, masih bisa didengar ya? Masih bisa, nggak apa-apa lah. Ya, mic-nya demo. Nah, sekarang kita lihat arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Adaduha, jumlahnya, al-mu'tamadu, yakni jumlah yang mu'taman, yang dikuatkan. Annaha, bahwasanya ia jumlah daripada rukun salat, salasata asyar, jumlahnya ada 13. Biju'lit tuma'ninati, dengan menjadikan tuma'ninah tabi'atun, yakni mengikut pada lil arkani, pada rukun-rukun. Jadi jumlah rukun sholat itu yang mu'tamad, kalau ditanya, Bu, rukun sholat ada berapa? Maka ibu bilang jumlahnya 13. Ini pendapat yang mu'tamad. Kenapa 13? Sebab dijadikan tuma'ninah itu mengikuti daripada rukun. Tidak disebut lagi maksudnya. Jadi tuma'ninah itu sudah tergabung di dalam rukun yang dimana ia harus tuma'ninah. Maka tuma'ninah itu menjadi pengikut daripada rukun itu, maka dia dihitung sebagai sesuatu yang ngikut di dalamnya sehingga tidak dihitung sebagai jumlah. Itulah sebabnya jumlahnya 13. Nah, ada juga orang yang bilang bahwa rukun sholat itu jumlahnya 17. Benar dengar nggak? Mic-nya. Oh, ya udah. Terus. Nah, sudah.
Nah, udah betul sudah. Jangan dipeng-peng lagi, udah jadi. Ibu-ibu pernah dengar disebutkan bahwa rukun salat ada 17? Pernah. Benar apa salah itu? Benar. Jadi yang sebut 17, yang sebut 13 benar. Dengan menjadikan tumakninah itu sudah otomatis tabiatun, mengikut pada rukunnya. Nanti kita jelaskan. Adapun yang menyebutkan 17 rukun salat itu juga benar. Di antaranya yang menyebutkan jumlah rukun salat 17 itu ada dalam kitab Ghayatul Muna, namanya kitab Ghayatul Muna fi syarhi Safinatin Najah atau Safinatun Najah, yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau dalam kitab Syarah Safinah itu menyatakan jumlah rukun salat 17. Kenapa jumlah rukun salat 17? Karena beliau mengeluarkan tumakninah itu dari rukunnya. Maksudnya di dalam rukun salat itu ditambahkan, jadi tumakninah tidak tabi'ah pada rukun. Jadi tumakninah dalam salat itu kan yang harus tumakninah ada pada rukun-rukun fi'li, rukun-rukun yang merupakan gerakan. Yakni yang pertama ruku. Setelah ruku semasa ruku, setelah ruku sujud. Setelah ruku apa ruku? I'tidal, sudah 2. Setelah i'tidal sujud. Setelah sujud duduk di antara 2 sujud. Nah, 4 ini harus tumakninah. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah itu beliau mengeluarkan 4 ini dari rukunnya. Jadi yang pertama rukun salat itu dalam gerakan rukun salat itu ada namanya ruku. Di bawah ruku ada rukun selanjutnya tumakninah dalam ruku. Setelah ruku ada apa? I'tidal. Setelah i'tidal di bawahnya ada tumakninah dalam i'tidal, sehingga bertambah 4. Yang 13 ditambah 4 ada berapa jumlahnya? 17. Berarti yang bilang 17 benar atau salah? Benar kalau tahu. Jadi kesimpulannya disebut 13 benar, disebut 17 juga benar. Nah, itu aja mengenai rukun. Karena di sini disebut mu'tamad. Jadi al-mu'tamadu annaha salasata asyar, bahwasanya yang mu'tamad, pendapat yang dikuatkan jumlah rukun salat itu ada 13. Kenapa? Karena ada yang menyebut lebih dari 13. Kenapa sebut lebih? Ya tadi itu hanya memperinci saja, tapi sesungguhnya amalannya sama. Jadi yang bilang 13 ingat, oh berarti tumakninah tabi'atun, mengikut pada rukun. Adapun yang menyebut 17, oh berarti tumakninah dikeluarkan pada masing-masing rukun fi'li. Nah, begitu. Sekarang kita mau ikut yang mana? Kita sekarang akan mengikuti daripada yang mu'tamad supaya kita mudah. Jadi tumakninah kita anggap harus tumakninah lah, namanya orang itu sholat kan dalam ruku harus berhenti sejenak, itu tumakninah. Sebelum dia bangun i'tidal, pada saat i'tidal sebelum dia sujud harus berhenti sejenak. Nah, berhenti sejenak ini namanya tumakninah. Jadi sudah otomatis kita anggap begitu. Paham nggak? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk pada aqsamu arkanis sholati, pembagian rukun-rukun salat. Arba'atun, dibagi 4. Rukun salat yang jumlahnya 13 itu terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama arkanun qauliyah, rukun qauli. Khamsatun, ada 5. Wa summiyat bizalika, dinamai dengan yang demikian itu, yakni dengan rukun qauliyah.
li'annahu yustaratu 'alal musalli ay yatalaffaza biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Disebut rukun qauliyah karena orang yang sholat disyaratkan harus melafazkannya dengan ucapan bihaitsu yusmi'u nafsahu, sekira-kira didengar oleh dirinya sendiri. Jadi di dalam sholat pertama namanya rukun qauliyah. Kenapa disebut rukun qauliyah? Karena rukun ini syaratnya harus diucapkan dengan lisan, ukuran kuatnya suara minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi kalau baca bacaan sholat nggak boleh cuman gerak mulut saja, tapi harus didengar, dan yang mendengar minimal dirinya sendiri. Jadi begitu. Wahia, dan yang termasuk di dalam rukun qauliyah itu satu, jumlahnya 5 kan, takbiratul ihram, yakni takbiratul ihram. Jadi rukun qauliyah yang pertama namanya takbiratul ihram. Berarti takbiratul ihram ini mensyaratkan diucapkan dengan lisan dan harus terdengar minimal oleh kita sendiri. Jadi kalau takbiratul ihram termasuk rukun. Kalau nggak ada takbiratul ihram berarti sama dengan tidak ada sholat, atau sholatnya batal, tidak sah, rusak sholatnya. Maka takbiratul ihram harus bersuara dengan suara yang didengar oleh diri kita sendiri minimal. Allahu Akbar. Di dalam takbiratul ihram itu nanti ada syaratnya. Di antara syarat daripada takbiratul ihram itu memiliki 20 syarat. Masya Allah. Satu rukun yang disebut takbiratul ihram, dia dianggap sah takbiratul ihram bila dia memenuhi 20 syarat. Apakah syaratnya? Nanti pada saat kita sampai pada sarah daripada rukun-rukun sholatnya. Ini pembagiannya dulu. Jadi yang pertama rukun qauli, disebut rukun qauli karena dia disyaratkan harus bersuara dan suaranya minimal didengar oleh dirinya sendiri. Adapun rukun qauli itu jumlahnya 5. Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, wal fatihatu, membaca surat al-fatihah. Wat tasyahudul akhir, tasyahud akhir. Yang keempat, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi, membaca yakni solawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wassalamu, salam. 5 ini namanya rukun qauli. Kalau membacanya harus terdengar oleh telinga kita. Jadi nggak bisa kita itu kalau baca tasyahud cuman nggak bisa, harus dengar. Baca al-fatihah dirinya aja nggak dengar. Memang niatnya baca itu, kemudian mulutnya bergerak, itulah bacaannya, tapi dia belum memenuhi syarat. Syaratnya didengar oleh dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai. Pernah nggak baca nggak dengar kupingnya? Ya. Nah, ini rukun qauli. Kita cepat saja, nanti detailnya di sarah. Yang kedua rukun itu arkanul fi'liyah. Rukun disebut dengan rukun fi'liyah. Sittatun, jumlahnya 6. Wahia al-qiyamu, berdiri. War-ruku'u, ruku'. Wal-i'tidalu, i'tidal. Was-sujudu, sujud. Wal-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wal-qu'udu
fit tasyahudil akhir. Duduk ia di dalam tasyahud akhir. Jumlahnya 6. Sudah berapa tuh? Dari 13. 5 tambah 6 berapa? Berapa? 11. Tinggal 2 lagi. Nah, yang kedua ini masuk dalam rukun yang selanjutnya, arkanun ma'nawiyah, rukun maknawi. Wahidun, jumlahnya 1, wahwat tartibu, yakni tertib. Kemudian yang keempat, arkanun qalbiyah, rukun qalbi namanya. Wahidun, jumlahnya 1, wahwan niyatu, dan ia adalah niat. Jadi niat itu rukun qalbiyah, dia dalam hati. Sebab niat dalam hati, sah orang sholat tanpa bilang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Dia enggak ucapkan usolli ini, asal di hatinya niat sholat, melaksanakan niat sholat zuhur, maka sah niat, karena niat itu memang tempatnya di dalam hati. Adapun talaffuz bin niat itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita akan bahas di dalam syarah tentang niat. Nah, ibu-ibu sekalian, sampai sini dulu kajian kita hari ini berkaitan dengan bab rukun sholat. Jadi rukun sholat dibagi 4. Ada namanya rukun qauli, perbuatan lisan, mensyaratkan bunyi dan terdengar. Yang kedua rukun fi'li, dia adalah gerakan-gerakan dalam sholat. Jumlahnya ada 6. Yang ketiga rukun ma'nawi, hanya 1, yakni tertib. Tertib itu berurutan maksudnya. Enggak boleh i'tidal dulu baru takbiratul ihram, enggak boleh. Harus berurutan. Dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, berurutan. Itu tertib, rukun yang namanya rukun ma'nawiyah. Kemudian rukun qalbiyah, rukun yang ada di dalam hati, itu 1, yakni ini niat. Nah, begitulah kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ibu-ibu baca-baca lagi di rumah, mudah-mudahan semakin paham. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan mensarahi satu persatu daripada rukun-rukun ini. Jadi syarhu arkanis sholati, sarah penjelasan mengenai rukun-rukun salat. Ar-ruknul awwal, rukun yang pertama, an-niyatu, yakni niat. Nah, bagaimana niat, kedudukan niat, cara berniat, di mana meletakkan niat, itu akan kita baca, kita pelajari pada kesempatan berikutnya. Sampai juga nanti kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada syaratnya. Sahnya takbiratul ihram itu bila memenuhi 20 syarat. 20 syarat. 20 cara. Caranya harus benar, memenuhi 20 kriteria. Salah bar, itu udah enggak sah tuh. Allahu akbar itu betul. Tapi kalau Allahu akbar enggak sah takbiratul ihramnya. Atau A-nya dipanjangin. Allahu akbar. Tahu enggak beda baca Allahu akbar, A-nya pendek dengan A-nya panjang? Kalau takbiratul ihram Allah-nya pendek, ini yang benar. Allahu akbar itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu akbar artinya apa? Itu pertanyaan. Allahu akbar itu maksudnya apakah Allah itu Maha Besar? Pertanyaan. Jadi salah dalam mengucap enggak sah takbiratul ihram. Oleh sebab itu penting untuk kita ngaji supaya salat kita ini menjadi salat yang benar. Nah, cukup kajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah enggak ada pertanyaan lah, dah habis jam 3 lewat, hampir asar ya. Enggak ada pertanyaan, enggak apa-apa ya. Kalau pertanyaan minggu depan aja, karena tadi baca 2. Baik, cukup.